Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Selvia Miranda. Saya di sini sebagai peserta dari Project Based Internship Kimia Farma Big Data Analyst. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap kinerja bisnis Kimia Farma dari tahun 2020 sampai 2023. Saya Selvia Miranda. Di sini ada profil saya. Saya tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan saya juga sebagai mahasiswa dari Universitas Bunda Dharma. Saya memiliki minat dalam analisis data dan menemukan wawasan luas dari data. Sama halnya seperti bisnis, saya juga bisa berfokus pada data. Saya memiliki pengalaman dalam mengelola data dan memvisualisasikannya, memiliki dasar yang kuat dalam pengolahan data, statistik, dan penggunaan tools seperti SQL dan Excel. Lalu ini ada dua course yang saya ikuti, yaitu MySkill dan Sangsang. Di MySkill saya mengikuti short class Introduction Data Analysis di tahun 2023 di bulan Agustus. Lalu yang kedua saya mengikuti dari Sangsang Univ sebagai data science pada September 2023 juga. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang company dari Kimia Farma. Nah, Kimia Farma itu adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalin Handel Redcam & Co. Nah, berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF, yaitu Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Nah, kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Nah, untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 12 pabrik, 1.278 apotik, 451 klinik kesehatan, 75 laboratorium klinik, 10 apotik, dan 3 klinik kecantikan yang tersebar di seantero Indonesia. Nah, perusahaan ini juga memiliki 18 gerai retail di Arab Saudi. Lalu di sini saya ada proyek portofolio ya. Di sini saya menempatkan diri sebagai seorang data analis intern di Kimia Farma. Nah, sebagai seorang data analis yang intern di Kimia Farma, tugas saya akan mencakup sebagai serangkaian tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang data dan kemampuan analisis serta menuangkannya dalam bentuk visualisasi. Nah, salah satu proyek utama adalah mengevaluasi kinerja bisnis Kimia Farma dari tahun 2020 sampai 2023. Nah, berikut task yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada import dataset ke BigQuery, yang dimana ada 4 dataset yang harus diimport ke BigQuery: KF Final Transaction, KF Inventory, KF kantor cabang, dan KF Product. Nah, di KF Final Transaction itu berisi data Transaction ID, Product ID, Branch ID, Customer Name, Date, Price, diskon, presentasi, dan ratingnya. Lalu di KF Inventory berisi data Inventory ID, Branch ID, Product ID, Product Name, dan Opening Stock. Lalu yang ketiga ada data KF kantor cabang yang berisi data Branch ID, Branch kategori, Branch Name, kota, provinsi, dan rating. Lalu yang terakhir ada KF Product yang berisi data Product ID, Product Name, produk kategori, dan harga. Nah, lalu yang ada kita harus membuat tabel analisis BigQuery, yang dimana
tabel ini dibuat berdasarkan hasil agregasi dari keempat tabel yang sudah diimpor sebelumnya. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu adalah dataset yang kita impor ke dalam BigQuery dan kita buat tabel baru yang bernama tabel analisis, yaitu hasil agregasi dari keempat dataset yang tadi kita impor. Nah, kolom-kolom yang harus ada di mandatory pada tabel tersebut ada transaction ID, date, branch ID, branch name, kota, provinsi, rating cabang, customer name, product ID, product name, kayak gitu. Ini ada actual price, diskon presentasi, labanya, salesnya, profitnya, rating transaksinya. Nah, di sini ada, kita harus membuat dashboard di Google Looker Studio. Nah, ini itu mencakup harus ada judul dashboardnya, summary dashboardnya, filter control, snapshot data, perbandingan pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun, top 10 total transaksi cabang provinsi, top 10 net sales cabang provinsi, lalu top 5 cabang dengan rating tertinggi namun transaksi rating terendah. Nah, lalu Indonesia geomap untuk total profit masing-masing provinsi. Lalu ada importing dataset to BigQuery, yang dimana kita bisa lihat di sini ada dataset yang kita import ke dalam BigQuery. Ini kita membuat dataset bernama Kimia Farma. Ini kita membuat data bernama Kimia Farma, lalu dataset yang sudah ada kita import ke dalam BigQuery ini. Ada 4. Lalu ini yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, ada KF final transaction, apa aja di dalamnya itu saya sudah jelaskan dan saya paparkan tadi. KF inventory juga sama. KF kantor cabang tadi saya sudah jelaskan ada apa aja di dalam kantor cabang itu. Ada ini KF produk. Lalu yang kedua ada tabel analisa, yang dimana ini yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, ini adalah hasil agregasi dari dataset yang sudah diimpor tadi. Nah, pembuatan tabel analisa ini saya buat menggunakan query create table untuk membuat tabel baru bernama KF analisa, KF tabel analisa. Lalu tabel analisa ini saya menggunakan query select dan common table expression untuk mengambil data dari data yang saya sudah import. Nah, untuk menghubungkannya saya menggunakan left join. Nah, di sini ada sintaksnya. Nah, create table, kita membuat tabel baru bernama KF tabel analisa. Lalu ini yang akan ada di tabel analisa ini. Nah, jika di case-nya jika harga lebih kecil sama dengan 50.000, maka 10% atau 0,1. Jika harganya lebih besar 50.000 dan harganya lebih kecil sama dengan 100.000, maka 15% dan seterusnya. Nah, ini untuk menentukan presentasi labanya, harga dikali 1 dikurang diskon presentasinya. Itu. Nah, left join ini untuk menghubungkan master haven dengan KF produknya kayak gitu. Sama ini juga. Nah, yang terakhir ini ada dashboard performance analytic. Di sini adalah tampilan visualisasi dari dataset yang sudah dibuat, yaitu tabel analisa. Nah, ini ada summary-nya, ada total sales,